Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ibu Anissa Muthaharoh, MPSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian. Perkenalkan, nama saya Vidya Cynthia Ningputri, NIM 35200008, serta rekan saya Sulistiani Putri Kinanti, NIM 352009, Muhammad Syahrul Mutakin, NIM 35201007, serta Faiz Mutakin, NIM 35200099. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Psikologi Kepribadian, Bimbingan Penyuluhan Islam kelas C, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil makalah kami dengan tema Teori Kepribadian menurut Henry Murray. Materi kali ini yang akan kita bahas adalah struktur kepribadian, dinamika kepribadian, perkembangan kepribadian, dan teori aplikasi. Struktur kepribadian. Murray sebenarnya psikoanalis, pelopor penelitian pikiran-pikiran psikoanalitik yang berusaha menerjemahkan konsep-konsep Freud dan Jung ke dalam hipotesis yang dapat diuji. Dia banyak memberi sumbangan temuan empirik yang mendukung konsep psikoanalitik dan psikoterapi. Salah satu sumbangan terpentingnya adalah penekanan pada konsep motivasi yang sangat kompleks. Menurutnya, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, semuanya mempunyai bobot yang setara dalam menentukan tingkah laku, sehingga motivasi tak sadar menjadi tidak terlalu penting. Konstruk id, ego, superego masih dipakai namun dengan pengertian yang berbeda sebagai berikut. 1. Id. Seperti Freud, Murray memandang id sebagai gudang semua kecenderungan impulsif yang dibawa sejak lahir. Id menguasai energi dan mengarahkan tingkah laku, sehingga menjadi dasar kekuatan motivasi kepribadian. Perbedaannya dengan Freud, id bukan hanya berisi impuls primitif, amoral, dan kenikmatan, tetapi juga berisi impuls yang dapat diterima, baik dan diharapkan masyarakat seperti empati, cinta, dan memahami lingkungan. 2. Ego. Murray memberi peran ego jauh lebih luas dari Freud sebagai unsur rasional dari kepribadian. Ego bukan hanya melayani, mengubah arah, dan menunda impuls id yang tak terima, tetapi ego juga sebagai pusat pengatur semua tingkah laku secara sadar, merencanakan tingkah laku, mencari dan membuat peluang untuk memperoleh kepuasan id yang positif. Freud memandang ego sebagai penengah pertentangan id dengan superego yang tidak terdamaikan. Menurut Murray, pendapat id dengan superego yang tidak terdamaikan Freud itu hanya terjadi kalau ego lemah. Manakala ego kuat, ia akan dapat efektif mendamaikan id dengan superego. 3. Superego. Murray menekankan pentingnya pengaruh kekuatan lingkungan sosial atau kultur dalam kepribadian. Seperti Freud, dia memandang superego sebagai internalisasi nilai norma moral kultural pada usia dini, yang kemudian dipakai untuk mengevaluasi tingkah laku diri dan orang lain. Murray menolak pendapat Freud bahwa superego telah terkristalisasi pada usia 5 tahun. Menurutnya, superego terus-menerus berkembang sepanjang hayat, merefleksi pengalaman manusia yang semakin dewasa, semakin kompleks dan canggih. Yang kedua, dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian dibagi menjadi 7 poin. Yang pertama, peredaran tegangan atau tension reduction. Yang kedua, kebutuhan atau need. Yang ketiga, tekanan atau pressure. Yang keempat, interaksi antara kebutuhan dengan tekanan tema. Lalu yang nomor 5, disposisi tematis, integrasi kebutuhan. Yang keenam, antara tingkah laku
nilai dan vektor atau values and vektor, dan yang terakhir yang ketujuh regnan atau regensi, dasar fisiologi tingkah laku. Lalu yang pertama, perbedaan tegangan atau tension reduction. Murray berpendapat bahwa manakala bangkit need, orang berada dalam tension, dan kepuasanlah yang mereduksi tension secara bertahap bersama perkembangan anak. Anak belajar memerhatikan objek dan melakukan aksi yang di masa lalu dapat mereduksi tension. Lalu yang kedua, kebutuhan atau need. Need adalah konstruk mengenai kekuatan di bagian stuck yang merorganisir berbagai proses seperti persepsi, berpikir, dan berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Need bisa dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan. Biasanya, need dibarengi dengan perasaan atau emosi khusus dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dengan kebutuhan. Ada 5 kriteria merupakan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, sedang kriteria ke-6 membutuhkan partisipasi orang yang diamati. Lalu yang ketiga, pengertian tekanan atau pressure. Tekanan adalah bentuk penentu tingkah laku yang berasal dari lingkungan, suatu sifat atau ciri dari orang lain, objek, atau kondisi lingkungan yang membantu atau menghalangi orang menuju ke tujuan. Tekanan dari suatu objek atau bisa berupa manusia, benda, atau situasi adalah apa yang dapat dilakukan objek itu kepada subjek atau penerima tekanan. Suatu kekuatan yang dimiliki oleh objek untuk mempengaruhi subjek dengan cara tertentu. Pada jenis-jenis tekanan alfa atau alpha press, kualitas lingkungan yang muncul dalam kenyataan, dan tekanan beta atau beta press, kualitas lingkungan sebagaimana teramati oleh individu. Yang keempat, interaksi antara kebutuhan dengan tekanan tema. Tema adalah aspek dari proceeding yang menggambarkan interaksi antara kebutuhan dengan tekanan, yakni motif yang beroperasi dalam interaksi itu. Beberapa proceeding dapat membentuk serial sehingga beberapa temanya kemudian bergabung menjadi tema serial. Jadi, tema serial adalah urutan tema yang menggambarkan kecenderungan seorang bertingkah laku tertentu dalam situasi yang melibatkan kebutuhan dan tekanan serangkaian proceeding. Lalu poin kelima yaitu disposisi teratis integrasi kebutuhan. Murray disebut integrasi kebutuhan atau need integrates, kesatuan antara kebutuhan dengan gambar atau pikiran tentang objek yang ada di lingkungan beserta tindakan-tindakan instrumentalnya. Integrasi kebutuhan bersifat tematis sehingga disebut juga disposisi tematis. Kebutuhan untuk mengadakan kebutuhan interaksi tertentu dengan objek atau orang tertentu. Lalu yang keenam, arah tingkah laku, nilai dan faktor atau values and vector. Skema nilai dan vektor merupakan gambaran akhir dari tingkah laku bertujuan dalam teori Murray. Menurutnya, apapun yang dilakukan orang itu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan akhir yang dikehendaki atau dikehendaki untuk diperoleh, untuk dihindari. Nilai suatu tingkah laku adalah muatan tujuan akhir yang ada pada tingkah laku itu. Tujuan hidup manusia diklasifikasi oleh Murray menjadi 7 nilai, yakni body atau kenyamanan fisik, properti, kekayaan, otoritas atau kekuasaan, afiliasi atau afeksi, interpersonal, ilmiah atau ilmu pengetahuan, estetik atau keindahan, dan ideologi atau sistem nilai filsafat agama. Lalu poin ke-7, poin terakhir, regnan atau regrensi, dasar fisiologik tingkah laku. Regenan atau variabel fisiologi
yang menyangkut semua fenomena psikologi berujuk proses yang saling tergantung yang merupakan konfigurasi dominan dalam otak yang mengatur dan mengorganisir tingkah laku dalam mendefinisi kepribadian. Murray menekankan pentingnya proses fisiologis dan neurologis dalam pengetahuan tingkah laku. Baik, materi selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Kompleks. Murray membagi masa anak-anak menjadi 5 tahapan. Masing-masing ditandai oleh kondisi kepuasan yang dipengaruhi oleh tuntutan lingkungan. Perkembangan kebutuhan berprestasi. Orang dengan kebutuhan berprestasi yang tinggi cenderung menunjukkan berbagai perbedaan dengan mereka yang kebutuhan berprestasinya rendah. Determinan perkembangan bagi Murray, kepribadian adalah hasil akumulasi interaksi antara proses kemasakan genetik dengan faktor empirik. Determinan kemasakan genetik disebut juga sebagai determinan konstitusional, adalah keseluruhan keadaan fisik seseorang pada saat itu, termasuk dalam kelompok determinan ini adalah usia, seks, tipe tubuh, pigmentasi kulit, kekuatan fisik, cacat, dan penyesuaian fisik terhadap keadaan lingkungan. Determinan keanggotaan kelompok. Kelompok sosial di mana individu atau aspirasi individu itu berada mempengaruhi pembentukan kepribadian. Determinan ini misalnya keluarga. Determinan peran. Peran dipandang sebagai determinan khusus terpisah dari determinan kelompok, karena potensinya yang kuat biasa dalam membentuk kepribadian yang berbeda di dalam kelompok. Determinan situasi atau disebut juga determinan empirik bisa berwujud sesuatu yang terjadi berulang ribuan kali, tetapi bisa juga hanya terjadi satu kali. Belajar. Faktor genetik Murray bertanggung jawab atas timbulnya pusat gembira dan pusat sedih di otak, disebut juga sebagai pusat kenikmatan hedonik dan pusat ketidaknikmatan unhedonik. Belajar akan memberi hasil sampingan, menemukan apa yang dapat menimbulkan kenikmatan dan apa yang menimbulkan kesedihan. 4. Aplikasi. 1. Thematic Application Test atau TAT. TAT dikembangkan oleh Christina Morgan dan Henry Murray berdasarkan fakta bahwa ketika orang menginterpretasi situasi sosial yang ambigus, dia ternyata menjawab dengan mengekspos kepribadiannya sendiri seperti dia menghadapi fenomena itu. TAT seperangkat gambar ambigus yang disusun untuk merangsang imajinasi pengamatnya dan mengungkap daerah-daerah yang memotivasionalnya spesifik serta mendeteksi peluang-peluang konflik. 2. Penelitian individu. Personologi dipakai oleh Murray untuk menekankan pentingnya pemahaman manusia sebagai person pribadi. Pemahaman tingkah laku hanya dapat dicapai dengan penelitian yang lengkap dan rinci. Tujuan personologi adalah meramalkan aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti bukan saja meneliti orang normal, tetapi juga penelitian itu dilakukan dalam lingkungan alami, lingkungan normal. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.